Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Kita selalu mohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, maka sungguh tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Baik adik-adik sekalian, senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan mengenai metodologi penelitian ya, yaitu bagaimana kita membuat proposal penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, khususnya di bagian biomedik, kedokteran dan kesehatan. Jadi sebuah karya tulis yang baik itu tentu harus direncanakan ya, harus disusun berdasarkan metodologi yang benar ya, kemudian latar belakang yang tepat ya, kemudian dasar teori yang akurat. Nah, sehingga penelitian kita ini nanti akan bernilai. Jadi kita bisa mempublikasikan penelitian kita ke berbagai jurnal yang bereputasi ya. Jadi kalau kita membuat penelitian itu secara serampangan atau tidak dengan metodologi yang benar, kemudian penelitian itu juga latar belakangnya kurang bagus, ya, teorinya kurang tepat, tentu penelitian itu tidak akan laku nanti untuk dipublikasi. Sedangkan penelitian itu bukan hanya sekedar syarat lulus ya, tapi juga kita harus bisa memberikan sumbangsih kepada kemajuan penelitian, kemajuan teknologi, ya, ilmu pengetahuan. Nah, jadi penelitian ini harus direncanakan dengan baik. Nah, penelitian yang direncanakan dengan baik, dalam artian proposal penelitiannya sudah memenuhi syarat-syarat, maka ini adalah penelitian yang bernilai, yang nanti bisa akan laku dipublikasikan. Ya. Nah, jadi pada kesempatan pada kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat proposal penelitian, tesis, disertasi, ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, ya. Nah, kita ingat kembali bahwa research itu sebenarnya adalah mencari kembali, ya, jadi meneliti kembali apa yang sudah ada, ya, kemudian permasalahan yang ada, kita berupaya untuk mengumpulkan data-data, mengolah data tersebut, kemudian menyajikan data tersebut dan dilakukan analisis secara sistematis. Ya, jadi kita kumpulkan data, kemudian kita olah, kita sajikan dan dianalisa dengan cara yang sistematis. Kemudian kita juga harus teliti dalam mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data dan melakukan analisisnya. Kemudian kita juga harus mendalam, ya, mengkaji ya dan membahas hasil penelitian kita. Jadi salah satu bagian dari laporan penelitian itu adalah pembahasan. Nah, di sini kita harus membahas secara mendalam, ya. Nah, kemudian akan mencari suatu kesimpulan yang berupa jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang kita temukan, ya. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah adanya masalah yang kita temukan di lapangan. Ya, misalkan kita lihat saat ini ada fenomena apa di masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Oh, ternyata angka perokok itu dari tahun 2011 ke tahun 2021 selama 11 tahun bukannya menurun angka perokok itu, malah meningkat ya. Dari 61 juta menjadi 69 juta. Ya. Hampir 10 juta bertambah dalam 10 tahun angka perokok itu. Padahal kita sudah sebagai dokter ya, kemudian pemerintah juga sudah mengampanyekan bahwa rokok itu
adalah perilaku yang tidak sehat. Ya, nah ini ada masalah. Kenapa? Dengan segala upaya yang kita lakukan, angka perokok itu tidak menurun dari tahun ke tahun, malah semakin bertambah. Nah, ini sudah dapat kita masalah. Nah, dari masalah ini kita coba mengumpulkan data-data ya yang ada. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga angka perokok itu bukannya menurun tapi malah meningkat ya. Kemudian kita olah data tersebut ya. Kita sajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik ya. Nah, kemudian kita analisis data tersebut secara sistematis menggunakan kaidah-kaidah dari statistik ya. Kemudian secara teliti kita lakukan pembahasan sehingga akhirnya ketemu permasalahannya itu ya, kesimpulan dari permasalahan ini apa jawabannya, kenapa perokok di Indonesia ini dari tahun ke tahun ternyata bukannya berkurang tapi malah bertambah ya, ternyata karena harga rokok murah di Indonesia. Itu kesimpulan kita misalnya. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, rokok itu bisa harganya dikurskan ke Indonesia 200.000 satu bungkus, atau di Australia 250.000 satu bungkus. Nah, di Indonesia cuma 20.000, sehingga masyarakat Indonesia bisa menjangkau rokok ini, ya sehingga perilaku merokok bukannya malah berkurang dari tahun ke tahun, tapi malah bertambah. Nah, ini kita mencari kembali, ya apa jalan keluar dari permasalahan yang kita temukan. Itu intinya. Sebuah penelitian itu adik-adik ya. Jadi kita melihat adanya suatu fenomena, yaitu masalah yang kita temukan. Ya. Kemudian setelah kita temukan masalah tersebut, kita coba mengumpulkan data, mengolah datanya, menyajikan, ya. Kemudian kita menyimpulkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian syarat sebuah penelitian itu disebut dengan penelitian yang ilmiah adalah yang pertama rasional. Jadi penelitian itu harus dia sifatnya masuk akal logika kita. Jadi ada dasar teorinya yang mendukung, ya. Jadi ada dasar teori yang sudah kita bangun, kerangka teori yang sudah kita bangun, dan ini sesuai dengan logika dan akal sehat, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah empiris. Jadi sebuah penelitian itu harus bisa dilakukan di tempat yang lain, di waktu yang lain, dan setelah dilakukan juga mendapatkan hasil yang sama. Ya, misalkan kita menguji efek asap rokok ya terhadap sel paru ya atau sel ini ya sel apa gitu ya. Nah, kita mendapatkan bahwa asap rokok itu dapat bersifat sitotoksik atau apa gitu ya. Nah, ini diuji beberapa kali hasilnya tetap sama. Nah, jadi ini seperti itu ya. Jadi syarat penelitian itu disebut penelitian ilmiah apabila dia rasional, jadi dibangun dengan logika, akal sehat, kemudian ada kerangka teorinya, kerangka konsepnya, kemudian dia sifatnya empiris. Ya, jadi beberapa kali dilakukan tetap hasil yang sama. Contohnya kita yang empiris ini kita menguji atau meneliti di rumah sakit Abdul Muluk, ya kira-kira di ruang ICU, kuman apa yang menyebabkan infeksi nasokomial, ya. Oh, ternyata berapa kali diuji dengan metode yang sama, ya, hasilnya sama, kumannya itu juga, ya, Klebsiella dan lain-lain. Nah, kita juga lakukan uji juga di rumah sakit lain yang ada di Bandar Lampung misalkan, ya, di rumah sakit kota misalkan, rumah sakit Dadi Cokro di rumah sakit kota ya, ternyata hasilnya sama. Kumannya tidak jauh berbeda. Nah, itu ya, jadi penelitian itu harus rasional, kemudian empiris. Jadi walaupun diuji cobakan di tempat yang lain, di waktu yang lain hasilnya sama. Nah, jadi jenis penelitian ya, ini ada penelitian historikal ya, dari data masa lampau berasal dari kepustakaan atau data primer. Nah, ini untuk di kedokteran, di kesehatan kita jarang melakukan penelitian historikal ini ya. Biasanya ini di ilmu budaya ya,
atau sastra, ya. Nah, ini memakai jenis penelitian historikal. Jadi datanya itu dari kepustakaan atau data primer, ya. Nah, jadi dia mencari di pustaka atau dia wawancara pelaku sejarah, ya, seperti itu ya. Jadi data primer itu bisa dari pelaku sejarah. Kemudian yang kedua survei, ya. Jadi kita membandingkan secara deskriptif atau analitik bisa juga. Nah, ini bisa kita lakukan di kedokteran dan kesehatan. Jadi kita melakukan survei saja, ya. Jadi tidak kita melakukan intervensi pada penelitian tersebut. Kita melihat apa adanya saja, ya, dan kita membandingkan baik itu secara deskriptif maupun kita mencoba menganalisa. Ya, setelah kita jelaskan kita analisa. Ya, contoh yang deskriptif itu misalkan ya gambaran klinis pasien kanker paru ya di Abdul Muluk. Nah, kita survei saja itu, tidak kita memberikan perlakuan kepada pasiennya. Jadi kita menilai gambaran klinisnya ya, kemudian karakteristiknya pasien tersebut. Nah, itu adalah deskriptif. Nah, tapi kalau analitik kita coba menghubungkan ya, menghubungkan antara satu variabel yang sifatnya dia dependen dengan variabel yang sifatnya independen. Ya, contohnya adalah hubungan antara riwayat infeksi pada masa kecil terhadap kejadian PPOK pada klinik Harum Melati misalkan ya. Nah, jadi itu kita membandingkan. Jadi ada variabel yang bersifatnya independen ya. Yang independen itu misalkan infeksi pada masa kecil ya, kemudian yang dependen dia PPOK atau tidak gitu. Nah, itu adalah survei namanya. Jadi yang penelitian deskriptif ataupun deskriptif analitik. Ya. Nah, kemudian dengan kelompok pembanding ya. Kita membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Nah, jadi ini bisa kita lakukan secara kohort ya. Jadi kita ikuti kelompok kasus dan kelompok kontrol ini ya. Apakah pada masa depan mereka mengalami suatu kejadian penyakit atau tidak. Itu yang kohort ya. Kalau case control ini ke belakang. Jadi kita cari dulu ada kelompok kasus dan ada kelompok kontrol, baru kita telusuri ke belakang ya, apakah dia mempunyai faktor-faktor yang kita teliti atau tidak ya. Nah, misalkan kita case control ini ya, nah kita ingin melihat apakah pasien yang PPOK itu berhubungan dengan infeksi COVID misalkan ya pada tahun 2030 misalkan ya. Nah, kita tes pasien PPOK itu ya ada yang kelompok case, ada kontrol, kita telusur di tahun 2019 sampai 2022 ya, apakah mereka mengalami infeksi COVID-19 atau tidak. Nah, jadi kita ingin melihat apakah ada hubungan antara infeksi COVID-19 dengan kejadian PPOK pada masa tersebut. Itu bisa ya. Jadi itu case control itu kita telusuri ke belakang. Jadi penelitian kita lakukan pada tahun 2030. Ya, nah kita lihat di situ ada kelompok kasus, jadi kelompok pasien PPOK, ada kelompok kontrol. Nah kita tarik ke belakang ke tahun 2019 sampai 2022, apakah mereka pernah mengalami kasus COVID-19. Nah itu yang ke belakang. Kalau cohort dari sini, kalau cohort misalkan ada kelompok ini ya, kelompok yang dia tidak kena COVID dengan kelompok yang dia kena COVID. Kita telusuri sampai 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Ada nggak dari kelompok tersebut yang menderita PPOK? Itu kalau dia maju ke depan, ya kohort. Nah, kemudian penelitian eksperimental. Nah, ini kita melakukan suatu intervensi pada satu kelompok atau lebih, ya. Nah, kalau dia satu kelompok, ini perlakuannya itu kita berikan sebelum dan setelah ini studi ya, sebelum dan setelah ya, kalau dia pada satu kelompok ya. Nah, kalau dua kelompok ini ada kelompok yang kontrolnya, pembandingnya, ada yang mendapatkan obat ya, ada yang kelompok placebo misalkan. Nah, ini jadi kita yang eksperimental ini kita melakukan intervensi ya. Misalkan kita memberikan N-acetylcysteine
ya, itu sebuah antioksidan dengan hubungannya terhadap eksaserbasi PPOK misalnya. Ya, jadi satu kelompok, kalau kalau untuk satu kelompok ya, satu kelompok itu kita lihat dia sebelum dikasih N-asetilsistein berapa kali dia setahun eksaserbasi, ya. Nah, kemudian setelah itu baru dikasih N-asetilsistein. Kita bandingkan juga setelah dikasih itu apakah terdapat penurunan jumlah eksaserbasi dalam 1 tahun, ya. Nah, kalau yang dua kelompok langsung kita bandingkan, ada kelompok yang menerima N-asetilsistein, ya, ada kelompok yang tidak menerima N-asetilsistein. Nah, kita ikuti selama setahun, ya. Apakah pada dua kelompok tersebut terdapat perbedaan bermakna frekuensi dari eksaserbasinya pada pasien PPOK. Nah, seperti itu ya. Jadi beda survei ya sama eksperimental. Kalau survei itu kita tidak melakukan intervensi, tidak memberikan tambahan pada ini perlakuan ya pada kelompoknya. Tapi kalau yang eksperimental kita memberikan intervensi atau perlakuan kepada kelompok yang kita amati ya. Nah, ini siklus penelitian kedokteran kesehatan ya. Nah, jadi bagaimana sebuah penelitian itu terhadap kemajuan ilmu kedokteran dan kesehatan. Nah, jadi kita pertama-tama kita harus melihat dulu di dalam populasi itu. Kita identifikasi apakah ada problem atau masalah kesehatan ya, misalkan penyakit tertentu ya, misalkan faktor resiko ya atau kualitas kehidupan ya. Nah, ini merupakan suatu masalah yang kita lihat di masyarakat ya. Misalkan kita lihat penyakit kanker paru. Kenapa sih di Indonesia kanker paru itu jadi penyebab nomor 1 kematian pada laki-laki misalnya ya. Kemudian risk factor ya, bisa juga kita meneliti suatu faktor risiko ya. Nah, ini kita lihat masalah di masyarakat kita ya. Nah, apabila kita sudah menemukan masalah tersebut, baru kita melakukan investigasi atau penelitian ya atau penyelidikan ya. Nah, kita menginvestigasi sebuah masalah, kemudian kita coba menyusun suatu solusi yang mungkin ya. Kemudian kita juga merancang sebuah uji coba yang efektif ya. Kemudian ini uji coba ini juga sudah dicobakan ke hewan ya atau ke sel ya bisa juga ya. Nah, kita melakukan investigasi ya. Jadi penelitian laboratorium ya. Nah, apabila pada tingkat penelitian laboratorium investigasi kita ya misalkan kita meneliti ya, dan tadi kan kanker paru ya, kenapa dia itu menjadi masalah. Nah, ternyata kita investigasi, kita lakukan penelitian ya, kita menemukan anti kanker misalkan ya. Kita lakukan penelitian di laboratorium. Nah, setelah kita melakukannya ke sel, kemudian naik lagi tingkat ke tingkat hewan ya, ternyata anti kanker ini mempunyai efektivitas yang baik dan toksisitas yang rendah. Nah, makanya setelah dia melewati uji preklinik, dia masuk ke uji klinik. Ya, uji klinik ini adalah pengujian di tingkat manusia. Ya, contohnya kita menguji obat baru, treatment baru, ya, atau intervensi behavior ini intervensi perilaku yang baru pada manusia. Tapi ini syaratnya harus aman dulu di prekliniknya, ya. Jadi di hewan kita sudah tahu efeknya, ada benefit ya. Kemudian toksisitasnya rendah. Nah, baru kita masuk ke uji klinik. Kita ujikan ke manusia. Uji klinik ini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya. Nah, tergantung banyak sedikitnya sampelnya. Kalau tahap 1 itu cuma kurang dari 80 sampel ya. Kurang dari 80 orang anggota penelitiannya itu ya, sampelnya penelitian. Kalau dia tahap 2 80 sampai 300 ya. 300 sampai 1000 tahap 3 dan lebih dari 1000 tahap 4 misalkan seperti itu ya. Nah, kalau ternyata memang secara uji klinik intervensi tersebut, obat tersebut atau treatment tersebut sudah aman dan efektivitasnya sangat tinggi, nah itu bisa menjadi diimplementasikan ya. Jadi bisa diterima secara luas, terbukti dia aman, efektif,
dan lebih baik daripada pengobatan sebelumnya. Dan tetap juga akan dimonitor di sini, ya. Nah, sehingga masalah kesehatan itu akan terpecahkan dengan ditemukannya obat baru, treatment baru, atau intervensi perilaku yang baru, ya. Nah, inilah siklus penelitian kedokteran, ya. Dari dulu, ya, masalah kesehatan ya akan semakin berkembang, ya. Dulu COVID ini belum ada, sekarang ada, gitu ya. Entah nanti ke depan masalah kesehatan apa yang akan berganti, ya. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan kita sekarang, ya. Jadi terus kita cari permasalahan, kita lakukan penelitian di laboratorium. Kalau sudah aman di laboratorium, kita naikkan ke penelitian klinik. Kemudian kalau penelitian klinik sudah diterima efektivitasnya, baru dia bisa diimplementasikan, ya. Nah, bagaimana kerangka protokol atau kerangka proposal penelitian itu, ya? Nah, secara umum ini dimanapun di center pendidikan manapun ada komponen-komponen ini. Jadi yang pertama harus ada judul, ya. Nah, jadi bagi kalian ini adik-adik PPDS, mulailah dari mencari judul. Ya, judulnya apa? Ya, ditentukan. Kalau sudah dapat judulnya, nah baru kita buat kerangka proposalnya, ya. Nah, mencari judul ini berarti kalian harus cari masalah dulu tadi. Apa masalah yang menjadi concern kalian ini? Bisa juga kalian sesuaikan dengan pembimbing kalian nanti kalau sudah dibagi, ya. Misalkan ada yang dapat Dokter Retno, itu masalahnya biasanya PPOK, ya, asma, ya. Kalau dapat Dokter Nina biasanya infeksi TB, ya. Kalau dapat Dokter Andreas itu masalah eh, masa mediastinum atau apa. Nah, itu, ya, dicari permasalahan apa yang ada di masyarakat. Nah, kalau sudah dapat judul, ya, tema dulu lah, nggak usah judul secara fix. Judul ini bisa kita ubah, ya. Penting tema penelitiannya apa, ya. Nah, kalau saya dulu waktu disertasi, tema penelitian saya ingin meneliti hubungan antara polimorfisme genetik dengan PPOK pada populasi Indonesia. Nah, itu judulnya, temanya. Nah, kemudian judulnya saya spesifikkan lagi setelah berdiskusi, ya, mencari di literatur. Oh, ternyata gen-gen yang berhubungan dengan PPOK di populasi dunia ini ada banyak, ada 40 gen ternyata, ya. Nah, yang sudah established, yang sudah banyak penelitian itu satu gen serpin namanya, ya. Nah, sedangkan gen-gen lain itu masih kontroversial hasilnya. Kadang dia berpengaruh, kadang dia tidak, gitu ya. Maka dari 40 gen itu saya pilih aja satu gen, ya, gen HIP, Head Interacting Protein. Nah, saya ingin teliti apakah gen ini menjadi gen rentan di Indonesia untuk penyakit PPOK atau tidak. Karena gen ini di populasi lain, di populasi Kaukasia, ya, Cina, kemudian Amerika Latin, gen ini menjadi gen rentan. Apabila ada polimorfisme pada gen HIP ini, maka itu akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menderita PPOK. Nah, tapi itu di populasi di luar negeri. Nah, sedangkan di Indonesia belum ada datanya, belum ada hasil penelitiannya, maka kita tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, itu ya. Nah, jadi judulnya ini kalian bisa cari tema besarnya dulu, nggak apa-apa. Yang penting dapat temanya. Jangan diganti-ganti. Kalau temanya diganti-ganti, ya, misalkan sekarang mau meneliti TB, tapi tiba-tiba nanti mau meneliti asma, ya, atau nanti mau meneliti PPOK, nah itu nggak akan dapat judulnya, nggak akan jadi penelitian itu, ya. Jadi pilih satu tema yang paling menarik atau sesuai dengan pembimbing kita, dan kita konsisten dengan tema tersebut, ya. Jadi tidak akan berubah lagi penelitian kita, gitu ya. Itu yang akan selesai penelitiannya. Yang kedua, setelah kita tentukan tema atau judul, kita tentukan bagian pendahuluan, ya. Nah, pendahuluan ini memuat latar belakang, ya. Nah, jadi ini poin-poin yang harus kalian ini
kerjakan yang pertama latar belakang dari penelitian tersebut. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Ya, masalahnya apa? Ya, apakah itu merupakan masalah besar kesehatan yang harus dilakukan segera? Ya, kita harus tampilkan bahwa penelitian kita ini penting. Ya, jadi masalah ini merupakan masalah besar, kemudian memerlukan eh, rumit masalahnya. Ya, kemudian kalau tidak dilakukan penelitian ini, maka akan ada akibat yang serius, misalkan seperti itu. Nah, itu kalian buat di latar belakang. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Kalian rumuskan permasalahan, ya. Biasa dalam bentuk kalimat tanya ini, ya. Misalkan kalau kita meneliti tentang PPOK, ya, genetik PPOK, apakah gen HIP ini merupakan gen rentan untuk penyakit PPOK pada populasi suku Jawa, ya misalkan. Jadi kalian temukan pertanyaan penelitian kalian itu. Nah, kemudian bila penelitian kita sifatnya analitik, ya, bukan cuma deskriptif, nah ini kita perlu hipotesis. Jadi hipotesis itu jawaban sementara, ya. Apakah nanti ditolak atau diterima tergantung dengan analisis statistiknya nanti, ya. Kemudian kalian tetapkan tujuan penelitiannya apa. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum bisa, ya, ada tujuan ditambahkan tujuan khusus juga bisa, ya. Nah, kemudian manfaatnya, apa manfaat penelitian ini hasilnya nanti? Kalau hasilnya sudah ada, apa manfaatnya? Ini harus dituliskan, ya. Nah, kemudian bagian ketiga, ya, ini biasanya judul ini ditaruh di depan cover, ya. Kemudian bab 1 ini pendahuluan, ya. Kira-kira 8 halaman lah, yang bagus itu, ya. 8 halaman atau 5 halaman, ya. Jangan terlalu panjang juga. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah bahan kita untuk menulis, ya, menulis pembahasan nantinya, ya, kemudian memaparkan. Jadi tinjauan pustaka ini harus kita buat dengan lengkap, ya, semua teori yang sudah mapan mengenai penelitian kita, mengenai penyakit yang kita teliti, misalkan PPOK kita mau meneliti, ya, faktor genetik PPOK. Jadi dari definisinya PPOK itu, ya, dari ininya diagnosisnya bagaimana, penata laksananya bagaimana, semuanya pokoknya dimasukin. Ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah metodologi. Nah, jadi sebuah proposal penelitian itu biasanya cuma 3 bab ini saja. Ya, jadi ada judul, covernya, kemudian yang kedua ada pendahuluan, bab 1, ya, pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, dan bab 3 adalah metodologi. Nah, metodologinya ini harus lengkap, ya, meliputi desain penelitian. Penelitian tadi kan ada penelitian historikal, ya, tapi jarang, ya, di kedokteran. Ya, kita paling bisa penelitian survei atau penelitian yang sifatnya eksperimental. Nah, survei tadi ada survei yang deskriptif saja, ada yang analitik, ya, ada yang dengan kelompok kontrol, ya, pembanding, ya, ada cohort, ada case control, atau penelitian eksperimental, ya, bisa dia pre dan post, ya, atau dengan kelompok pembanding, ya. Nah, kemudian kita lakukan di mana penelitian, tempat dan waktunya. Tempatnya di mana, ya? Penelitian itu di laboratorium kah? Apa di lapangan kah? Atau di rumah sakit, ya? Kemudian waktu penelitian kapan? Ya, untuk tesis itu ya nggak lama-lama sih. Paling 1 semester penelitiannya 6 bulan. Ya, kalau penelitian setahun, nah itu akan memakan waktu yang sangat lama, ya, dan itu akan mempengaruhi masa studi juga. Jadi yang ideal penelitian itu 6 bulan, paling lama. Ya, kalau bisa 4 bulan penelitian itu. Jangan lama-lama. Kemudian kita menetapkan populasi dan sampel penelitian. Harus sesuai, ya. Jadi populasinya harus sesuai dengan yang kita teliti dan sampelnya harus merepresentasikan populasi. Ya. Nah, jadi jangan sampai sampel yang kita ambil itu jumlahnya kurang, ya, atau populasi penelitian kita tidak tepat. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hasil penelitian.
Kemudian kita menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, mana yang masuk menjadi sampel kita, mana yang dikeluarkan dari sampel. Ya. Kemudian protokol penelitian atau proposal penelitian ini harus memuat cara kerja yang jelas, cara kerja yang terperinci. Jadi ini menandakan kalian siap melakukan penelitian apabila cara kerjanya sudah terperinci dan jelas. Ya, misalkan kita mau meneliti ini genetik, ya. Nah, cara kerjanya misalkan yang pertama ekstraksi DNA. Kita melakukan ekstraksi metode apa, menggunakan reagen apa, ya. Nah, kemudian berapa bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi harus jelas. Alat yang digunakan, alat ekstraksi itu apa, secara manual apa robotik gitu. Ya. Nah, setelah itu diekstraksi, diukur kemurnian DNA-nya dengan apa gitu. Dengan alat apa namanya. Nah, ini harus jelas cara kerjanya, ya. Nah, kemudian pengukuran variabel ini harus jelas diukur itu dengan alat yang standar. Misalkan fungsi paru pasti diukur dengan spirometri, ya. Kemudian kalau kadar protein, mengukurnya bisa dengan kolorimetri atau menggunakan ELISA gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari polimerase gen, kita mengukurnya dengan apa? Dengan sequencing ya atau metode RFLP. Nah, jadi pengukuran ini harus jelas menggunakan metode apa, alatnya apa. Jangan sampai menggunakan alat yang tidak standar ya. Nah, misalkan untuk mendiagnosis ini ya, gambaran pneumonia COVID ya, mestinya kan kalau di negara maju kan pakai CT scan ya, ditemukan glass appearance atau apa gitu ya. Nah, karena kita di negara yang masih kurang CT scan-nya, kita gunakan ya cuma ini saja foto toraks saja ya. Itu. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Itu jadi pertanyaan ya. Nah, kemudian kita lakukan analisis statistik yang sesuai ya. Jadi hasil pengukuran kita itu ya kita lakukan uji statistik ya. Nah, apakah sampelnya besar atau kecil ya? Kalau statistik itu kalau sampelnya di atas 30 jadi sudah besar sampelnya. Kalau di bawah 30 sampelnya namanya sampel kecil. Nah, kemudian dilakukan uji normalitas data, uji variabilitas data ya. Kalau dia normal dan variannya sama, kita bisa masuk ke uji parametrik. Tapi kalau dia tidak normal atau tidak tersebar merata variansinya, itu kita pakai uji non parametrik. Nah, ini ya. Nah, kemudian definisi operasional ini harus dibuat ini. Ini harus ya. Ini bila perlu tuh kayaknya memang sangat perlu deh definisi operasional. Misalkan kalian mendefinisikan PPOK ya. Nah, itu definisinya PPOK itu apa? Ya, berdasarkan gold ya misalkan ya dilakukan spirometri F1 per FVC kurang dari 70% dari nilai yang diharapkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalian definisikan sesuai dengan penelitian kalian, harus jelas definisinya ya. Kelompok kontrol itu apa didefinisikan ya. Nah, kemudian yang tak kalah penting ya, bagian itu adalah daftar pustaka. Nah, kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini ya, itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya. Kalau dia lewat dari 10 tahun itu sudah daftar pustaka yang sudah kadaluarsa atau tidak up to date ya. Jadi cari yang terbaru ya. Jadi kurang dari 10 tahun itu jurnalnya atau buku teksnya gitu. Jangan kita membuat daftar pustaka yang sudah tidak tidak up to date ya. Jadi sudah out of date, jangan. Dibuat daftar pustaka itu minimal 10 tahun. Ya. Maksimal 10 tahun. Jaraknya dari penelitian kita. Kalau kita melakukan penelitian di tahun 2022, berarti dari tahun 2013 ke atas yang kita buat daftar pustaka.
Jadi yang 2011, 2010 jangan lagi dipakai. Kecuali memang tidak ada data lain, ya. Nah, tidak ada keterangan lain, ya terpaksa pakai yang lama, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang menetapkan judul disertasi, ya, judul tesis. Yang pertama, judul itu harus menggambarkan isi penelitian. Nah, jadi dari judul itu sudah tahu isi penelitiannya ini apa. Apakah dia itu penelitian yang bersifat survei, apakah penelitian ini bersifat eksperimental, itu sudah digambarkan dari judulnya tersebut. Ya, misalkan pengaruh pemberian N-acetylcysteine terhadap eksaserbasi PPOK di Rumah Sakit Abdul Muluk tahun 2022. Nah, dari situ kita sudah tahu, oh ini isi penelitian ini penelitian eksperimental karena kita membuat judulnya pengaruh pemberian, ya. Apa yang diberi N-acetylcysteine? Populasinya apa? Pasien PPOK. Nah, gitu. Apa yang diteliti ininya? Variabelnya. Variabelnya derajat atau frekuensi dari eksaserbasi. Nah, jelas seperti itu, ya. Jadi penelitian itu harus bisa judul penelitian harus bisa menggambarkan isi penelitian. Nah, yang kedua itu judulnya harus disusun dengan kalimat yang sederhana, ya, jangan terlalu panjang. Ya. Jadi maksimal 20 kata lah judulnya itu. Jangan terlalu panjang. 25 kata atau 30 kata itu terlalu panjang. Ya, jadi kalau bisa jangan lebih dari 20 kata. Ya, dihitung judulnya. Berapa kata? Ya, maksimal ya 20 kata lah. Jangan terlalu panjang. Nah, kemudian jangan menggunakan singkatan kecuali yang sangat umum. Ya. Ya, singkatan yang umum misalkan DNA itu kan biasa orangnya. WHO itu singkatan yang sangat umum itu, ya. Nah, jadi jangan menggunakan singkatan misalkan apa tuh singkatannya? FEV1 ya misalkan ya. Nah, itu kan jarang orang mendengar. Apa itu force expiration volume? Nah, jarang orang dengar itu FEV1 itu ya. Nah, itu kalau bisa jangan. Ya, jadi singkatan-singkatan itu yang tidak umum jangan dijadikan judul, ya. Nah, ini contoh judul efek pemberian asetosal dosis kecil terhadap sintesis tromboksan pada wanita pasca menopause. Nah, ini berapa ini nih? Ada yang pertama isinya itu digambarkan nggak dari judulnya, ya? Efek pemberian asetosal. Oh, ini pasti penelitian eksperimental ini, ya. Dosis kecil terhadap sintesis tromboksan pada wanita pasca menopause. Oh, berarti ini penelitian uji klinik ini. Karena populasinya yang digunakan manusia, bukan di laboratorium ya, bukan di hewan. Nah, berarti ini uji klinik. Nah, uji klinik ini harus dilakukan berarti asetosal ini sudah aman diberikan, ya, tidak diberikan pada dosis yang toksik berarti. Ya. Nah, kemudian populasinya wanita pasca menopause. Ya, udah jelas dia. Nah, jadi ini menggambarkan isi penelitian. Penelitian ini penelitian eksperimental, merupakan penelitian uji klinik, ya. Jadi yang dicari itu adalah variabelnya sintesis tromboksan. Jadi mungkin kadar tromboksan ini nanti akan diukur melalui pengukuran secara ELISA mungkin, ya. Jadi sudah digambarkan itu. Nah, kemudian disusun dengan kalimat sederhana, jangan panjang. Ya, ini efek pemberian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini bagus ini. Karena dia sederhana, tidak panjang. Kurang dari 20 kalimatnya, katanya. Ya, kata-katanya kurang dari 20 kata. Kemudian dia tidak menggunakan singkatan yang jarang. Ya, jadi tidak ada singkatan-singkatan di sini. Ya, bagus ini. Judulnya judul yang bagus. Ya. Nah, untuk buat kalimat sederhana, ini harus bisa menjawab 4 W. What, apa yang diteliti. Ya, tadi ini yang diteliti ternyata efek pemberian asetosal. Ya. Who, siapa subjek yang diteliti.
Tadi subjeknya ya pada judul tadi adalah wanita pasca menopause, ya. Kemudian where, di mana? Nah, ini tidak dijawab, di mana penelitiannya. Mestinya ada ya pada wanita pasca menopause di kota Bandar Lampung misalkan. Ya, jadi tahu kita, oh, ini wanita-wanita yang ada di kota Bandar Lampung, ya, atau di kota San Francisco atau apa gitu ya. Itu tadi where-nya itu di mana itu nggak ada, ya. Kemudian when, kapan. Nah, bagusnya juga harus ada tahun berapa ya. Nah, jadi bisa kita ini kita ketahui kapan penelitian itu dilakukan dan how, bagaimana. Ini menunjukkan desain penelitian. How itu jadi efek pemberian. Nah, ini berarti uji klinis ya. Itu how, bagaimana ya. Nah, kemudian setelah judul tadi sudah ada, bagus ya, kita buat bab satunya yaitu latar belakang. Ya. Nah, jadi latar belakang itu menggambarkan adanya satu masalah yang kita temui di masyarakat ya. Contohnya kalau ini avian flu ini kan udah lama ya. Infeksi virus yang sering mengakibatkan kematian di Indonesia ya. Kemudian oseltamivir dianggap sebagai efektif untuk mengatasi infeksi tersebut, tetapi hingga kini belum pernah dibuktikan secara klinis. Ya, nah misalkan tadi ya namanya infeksi COVID-19 itu sekarang sering ya ditemukan dan mengakibatkan kematian juga di Indonesia. Ya, kemudian ada obat tradisional yang sudah kita ini ya, misalkan daun sungkai sudah diteliti secara laboratorium ya, daun sungkai ini dia efektif untuk mengatasi infeksi, misalkan dia ada efek antivirusnya. Nah, kemudian sudah diteliti juga sudah aman ya, diketahui dosis toksiknya. Nah, tapi belum dilakukan uji coba secara klinis. Nah, kita tertarik menguji efek ekstrak daun sungkai tersebut untuk menjadi obat COVID-19 misalkan. Nah, ini ya. Jadi kita harus ada latar belakang masalah, kemudian kita menawarkan suatu pemecahan dari masalah tersebut ya. Nah, kemudian kita menetapkan tujuan penelitian. Nah, tadi latar belakang ya, kemudian tujuan penelitian. Nah, penelitian itu harus memiliki tujuan yang lengkap dan jelas. Jadi tujuannya apa? Ya, misalkan mencari efek antiviral dari ekstrak daun sungkai misalnya, ya, jelas dan lengkap. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pertanyaan penelitian. Ya, jadi sesuatu yang kita ingin ketahui, ya, ingin kita pecahkan masalah tersebut. Nah, tujuan penelitian bisa dibuat menjadi dua, misalnya ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau umum garis besarnya saja, ya, kemudian khusus itu baru diuraikan secara spesifik dan rinci. Berapa variabel yang mau diteliti, gitu ya. Tujuan khususnya bisa 3, 4, 5, gitu ya. Sedangkan tujuan umumnya 1 atau 2 saja, ya. Nah, ini yang bab 1 ya. Jadi ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, tadi manfaat penelitiannya apa ya. Hipotesis juga bisa di bab 1 ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Nah, ini adalah bab 2 ini. Jadi kita menggali informasi semua yang sudah mapan ya tentang dasar-dasar permasalahan yang dikaji. Jadi semua teori itu dimasukkan di bab 2 ini, di tinjauan pustaka. Biasanya ini bagian paling tebal dari proposal tuh yang tinjauan pustaka, ya. Jadi yang pendahulu bab 1 itu ya pendahuluan itu sedikit ya, misalkan 8 halaman. Nah, tinjauan pustakanya harus banyak ya, 30 atau 40 halaman tinjauan pustaka itu. Nah, kemudian metodologinya juga lebih sedikit daripada tinjauan pustaka ya. Nah, jadi semua informasi, kemudian prosedur ya bisa juga dimasukkan di sini. Kemudian ide-ide ya. Nah, kemudian ini untuk menghindari adanya copy paste atau plagiat. Nah, dilihat dari tinjauan pustaka ini. Ya. Nah, jadi tinjauan pustaka yang baik itu adalah dia tidak bersifat plagiarisme. Ya.
Nah, yang penting di tinjauan pustaka ini kita juga harus menjelaskan perkembangan penelitian terbaru yang menjadi topik penelitian kita, ya. Nah, perkembangan penelitian terbaru itu harus kita bahas di sini, ya. Jadi yang kontemporer, yang up to date tentang penelitian kita ini ada semua datanya di tinjauan pustaka. Harus dimasukkan, ya. Nah, manfaat tinjauan pustaka ini dengan membuat tinjauan pustaka yang baik, ya, kita akan mengungkapkan dari mana sumber data yang sumbernya belum diketahui, ya. Kemudian ide-ide ini kita bisa tuangkan di tinjauan pustaka, ya. Kemudian sebagai bukti bahwa benar telah dilakukan sebuah penelitian. Nah, tinjauan pustaka ini menjadi dasarnya. Jadi tidak mungkin penelitian dilakukan tanpa dia memiliki tinjauan pustaka, ya. Kemudian tinjauan pustaka ini untuk memahami materi yang ada, ya, untuk menjawab pertanyaan nanti dari tinjauan pustaka ini, ya. Nah, kemudian kelemahan dan kelebihan tulisan itu dapat dilihat dari tinjauan pustakanya. Kalau dia komprehensif itu berarti bagus tulisannya ini, ya. Tapi kalau dia sedikit tinjauan pustakanya tidak relevan itu berarti lemah tulisannya ini, ya. Nah, kemudian mencegah terjadi duplikat tulisan. Tinjauan pustaka ini bisa kita lihat apakah dia mencontek atau tidak, ya, dari tinjauan pustaka ini. Nah, cara membuat tinjauan pustaka itu pertama kita buat outline-nya dulu, ya, kata kunci informasi. Jadi kita membuat ini dulu, ya, kerangkanya dulu, ya. Nah, kemudian kata kunci, misalkan kita meneliti tadi PPOK, ya, nanti kata kuncinya PPOK, patofisiologinya, ya, rokok, ya. Kemudian ini pokoknya yang berhubungan dengan PPOK, ya. Kemudian kita mencari literatur yang relevan seperti dari situs, ya. Ya biasanya situs-situs yang terpercaya, ya. Bisa kita mulai dengan Google Scholar, ya, atau kemudian kita situs-situs yang lainnya, PubMed dan lain-lain, ya. Nah, kemudian buku-buku yang berkaitan juga bisa dijadikan literatur. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini bukan kita memindahkan tulisan orang ke proposal kita, bukan, ya. Tapi kita menulis dengan bahasa sendiri. Jadi setelah kita baca, kita simpulkan. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka ini. Bukan kita copy paste, salah. Kalau copy paste ya dari buku atau dari jurnal langsung di copy paste menjadi tinjauan pustaka, itu tandanya plagiarism, ya, plagiat, ya, mencontek, nggak boleh. Nah, jadi tinjauan pustaka ini hasil dari rangkuman kita sendiri, ya. Kita susun lagi, kita parafrase, ya, semua teori-teori tersebut kita susun lagi dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian melihat umum bagian judul, ya, judul jadi sebuah tolak ukur itu, ya. Nah, pemaparan itu tidak merambat pada judul yang lainnya. Jadi tinjauan pustaka ini harus dibagi menjadi bab-bab. Bab 1 tentang apa, ya, kemudian yang 2 tentang apa, gitu. Nah, kemudian hipotesis ini adalah jawaban sementara, ya, yang akan kita uji kebenarannya dalam uji statistik, ya. Nah, hipotesis riset itu tidak sama dengan hipotesis statistik, ya. Nah, jadi kalau penelitian deskriptif dia biasanya tidak perlu adanya hipotesis. Nah, tapi kalau penelitian analitik atau penelitian klinis itu perlu hipotesis, ya. Nah, kemudian dari tinjauan pustaka yang sudah kita buat, kita akan menuangkannya dalam suatu kerangka teori. Nah, ini biasanya wajib ada ini. Kalau di tesis dan disertasi di Indonesia, ini wajib dibuat kerangka teori. Jadi kita jadikan semua teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita menjadi satu diagram yang menjelaskan hubungan yang komprehensif antara semua variabel yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Biasanya dalam satu halaman ini, ya. Kita buat diagram yang menjelaskan hubungan secara menyeluruh antara semua variabel yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Jadi kerangka teori ini bisa kita ringkas menjadi suatu diagram dalam satu halaman. Ya, itu ringkasannya disebut dengan kerangka teori. Nah, kemudian kerangka konsep ini adalah zoom dari kerangka teori. Jadi bagian kecil dari kerangka teori yang kita teliti.
Ya, jadi kita menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti dan hubungannya dengan variabel yang lain. Ya, nah biasanya di Indonesia, nggak tahu di luar negeri ya, saya nggak punya pengalaman belajar di luar negeri. Kalau di Indonesia ini wajib ada kerangka teori dan kerangka konsep di dalam proposal tesis, disertasi, ini wajib, ini ada. Ya, tapi di luar negeri saya nggak tahu, katanya nggak perlu ya. Nah, kemudian desain-desain penelitian. Nah, ini masuk bab 3 ya. Tadi desain penelitian ini ada yang sifatnya observasional ya, ada yang sifatnya eksperimental. Nah, kalau observasional atau survei ya, kita hanya mengamati saja. Nah, ini ada contohnya case control ya, di mana kita mencari pada kejadian sekarang itu ada 2 kasus, ada 2 kelompok, yaitu kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Nah, kita tarik ke masa lalunya. Apakah ada faktor risiko yang kita cari dengan kejadian sekarang, ya? Nah, baru kita uji secara statistik. Ya, misalkan ini orang yang kena PPOK, kita cari hubungannya dengan riwayat infeksi saluran nafas pada masa kecil. Apakah dia sering atau tidak? Ya, jadi kelompok kasus ini kalau PPOK ya berarti pasien PPOK. Kontrol itu pasien perokok ya yang tidak kena PPOK. Jadi perokok yang tidak PPOK ini kontrolnya. Nah, sama-sama kita cari riwayat ke belakangnya apakah dia masa kecil itu sering atau tidak kena infeksi saluran nafas, batuk, pilek seperti itu. Ya. Ini namanya case control. Nah, kemudian kalau cross seksional hubungan antara sekarang aja ya. Jadi kita lihat pada kondisi sekarang kelompok yang sakit dengan kelompok yang tidak sakit, kita lihat sekarang apakah dia ada faktor resiko atau tidak. Ya, misalkan hubungan merokok dengan PPOK, ya. Jadi enggak, kita lihat sekarang pasien PPOK apakah dia perokok atau tidak, ya. Kemudian pasien yang non PPOK apakah dia perokok atau tidak, gitu ya. Ini namanya penelitian cross seksional. Ini yang paling mudah, yang membutuhkan waktu yang lebih lama, panjang ke depan, ini penelitian kohort ya. Nah, ini faktor risiko positif dan negatif. Nah, misalkan kita mau meneliti apakah orang yang kena pneumonia COVID-19 itu akan beresiko untuk kena penyakit PPOK ya. Jadi yang kena pneumonia COVID ada yang tidak kena. Nah, kita ikuti beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan, apakah pada 7 tahun ke depan dia kena PPOK atau tidak. Ya. Nah, jadi ini ada 2 kelompok, ada subjek sehat, ya, ada yang dia yang terpapar risiko, ya. Nah, ini diikuti dari titik sekarang sampai ke masa yang akan datang, ini disebut dengan kohort, ya. Nah, ada juga yang namanya kohort retrospektif, ya. Nah, jadi ini ada titik awal di masa lalu dan pengamatannya sekarang. Ya, jadi titik awalnya itu masa lalu, tapi kita amatinya sekarang, ya. Nah, kemudian penelitian eksperimental, ya ini contohnya uji in vivo. Ya, uji in vivo ini uji di ini ya, di hewan coba, ya. Kemudian uji preklinik di laboratorium dan uji klinik ini di populasi manusia. Nah, ada juga uji in vitro ya, sintesis dan screening molekul. Nah, uji ini misalkan kita melakukan uji aktivitas antioksidan misalkan, ya. Ekstrak daun sungkai. Nah, kita lakukan uji secara in vitro, ya, kita lakukan uji TMBA misalkan, ya. Jadi kita uji aktivitas antioksidannya secara in vitro dalam tabung atau screening molekul, ya. Kita lakukan screening molekulnya apakah dia mengandung senyawa antioksidan atau tidak. Nah, kemudian setelah uji in vitro bisa kita lakukan uji percobaan pada hewan coba atau uji preklinik ya. Uji toksisitas akut misalkan tadi daun sungkai tadi ekstraknya kita ujikan toksisitas ya kepada tikus misalkan kita uji berapa dosis toksiknya terhadap heparnya, terhadap ginjalnya tikusnya ya. Kemudian uji toksisitas jangka pendek atau subakut ini antara
8 minggu ya ujinya. Kemudian jangka panjang ini lebih dari 3 bulan ya lama waktu percobaannya. Nah kemudian bisa juga kita melakukan uji yang dengan desain paralel ya, yang paling banyak digunakan. Biasanya untuk penyakit akut atau kronis bisa 2 kelompok atau lebih ya. Jadi perlu kelompok yang seimbang, harus dilakukan randomisasi dan perlu penyamaran. Nah ini desain uji klinik ini ya paralel ya. Uji klinik ini. Jadi uji klinik yang kedua yang jadi ini kita lakukan secara paralel ya. Dari sampel ini kita lakukan randomisasi, ada kelompok uji dan kelompok kontrol. Nah, pengukuran ini pre dan post perlakuan. Ya, ini biasanya pada uji preklinik juga bisa, uji klinik juga bisa ya. Jadi kita melakukan desain paralel ini kita lakukan ada kelompok uji dan ada kelompok kontrol. Kita lakukan pengukuran 2 kali, di awal dan di akhir ya. Misalkan kita mau mengukur pengaruh pemberian ekstrak daun sungkai tadi ya terhadap kadar antioksidan misalnya ya. Nah, jadi dilakukan pengujian sebelum diberikan perlakuan ya, kemudian dilakukan pengujian lagi setelah perlakuan selesai. Nah, ini ada kelompok kontrolnya. Nah, kemudian ada uji desain menyilang atau crossover. Nah, di sini kita ada periode washout ya. Nah, jadi kelompok kontrol nanti akan di-switch atau ditukar menjadi kelompok uji. Ya, kemudian uji juga akan diubah menjadi kelompok kontrol. Tapi ada periode bebas dari paparan dulu ya, di washout ya. Nah, kemudian ada juga uji yang namanya analisis survival ya atau analisis kesintasan. Nah, ini adalah penelitian eksperimental atau observasional juga bisa pada 2 atau lebih kelompok ya. Jadi membandingkan waktu sampainya kejadian dengan suatu efek ya, misalnya kan terjadinya kematian, stroke dan lain-lain. Ya, misalkan kita melakukan uji survival analisis terhadap pasien kanker paru yang mendapatkan kemoterapi ya. Nah, jadi ya, pasien itu kita amati selama 1 tahun ya, apakah dia mengalami kematian atau tidak dalam 1 tahun itu kita ikuti. Nah, ini pada 2 kelompok atau lebih biasanya ya. Kemudian ini kelebihannya mampu menganalisis kasus-kasus yang hilang di jalan atau kasus sensor. Kemudian biasa menggunakan Kaplan-Meier survival plot atau log rank test ya. Nah, ini kita melakukan analisis survival. Nah, untuk data ya, data itu bisa sumber datanya ada sumber data primer, langsung kita ukur ya, atau sumber data sekunder ini dari medical record ya, atau data tersier. Data tersier ini dari penelitian lain, bisa kita melakukan uji apa namanya? Kita melakukan yang namanya meta analisis, ini data tersier namanya ya. Dan data primer itu diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti, misalkan kita mengukur langsung fungsi paru dengan spirometri ya. Nah, data sekunder itu kita dapatkan dari medical record dari institusi kantor, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Kalau data tersier itu dari jurnal ilmiah ya, kita melakukan misalkan meta analisis dari data-data jurnal ilmiah dari textbook dan internet dan lain-lain, ini data tersier. Nah, kemudian cara mengumpulkan data primer itu dengan bisa menggunakan observasi atau pengamatan, ya. Kemudian bisa interview, wawancara, kemudian kuesioner atau angket, ya observasi misalkan kita melakukan pemeriksaan fisik, ya interview kita melakukan angket, ya kuesioner itu misalkan kuesioner untuk ini, ya untuk pasien PPOK itu ada yang kuesioner untuk gejala ya, ada MMRC ya namanya ya. Kemudian pengukuran kita ukur ya, pengukuran fungsi paru bisa juga. Data juga kita bisa lakukan dengan pemeriksaan fisik ya, kita lakukan pemeriksaan fisik kita dapat datanya. Kemudian diskusi mendalam ya, laboratorium, radiologi ya,
partisipasi dan lain-lain. Nah, untuk observasi atau pengamatan ini harus dilakukan secara objektif, ya. Nah, jadi kita benar-benar melakukan secara terperinci apa saja yang diamati. Jadi bukan subjektif, ya, harus objektif. Kemudian harus menggunakan alat bantu, ya, dapat menggunakan alat bantu pengamatan atau ya atau tidak, ya. Kemudian hasil pengamatan dicatat dan peneliti tidak melakukan intervensi kalau dia melakukan observasi ini. Nah, datanya itu yang didapatkan bisa data kualitatif, ya, kategorik ya atau tidak, ya. Misalkan sesak nafas ya atau tidak, gitu, ya. Kemudian bisa juga data nominal atau data ordinal. Kemudian untuk interview, wawancara dan tanya jawab, ya. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara lisan, ya, tatap muka, bisa juga sebagai tidak bertatap muka, bisa juga mengisi kuesioner, ya. Hasil datanya kualitatif atau nominal. Nah, yang perlu diperhatikan dalam komunikasi lisan itu ada sumbernya, pembicaranya siapa, ya. Kemudian ada audiensnya, ya. Ada materi, ada media, dan ada feedback-nya. Nah, pewawancara ini ya kalian bisa melakukan penelitian dalam sebuah tim, ya. Jadi tidak harus peneliti sendiri yang mewawancara, bisa membentuk tim juga. Jadi tim pewawancara itu atau tim survei itu harus dari wilayah setempat, ya, jadi bukan orang asing, ya. Kemudian berpendidikan minimal SMP, memahami adat istiadat, ya, jujur, sopan, menguasai kuesioner dan lain-lain. Nah, ini masih banyak ya sebenarnya, ya, yang akan kita ini. Mungkin ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Izin dokter dengan Gilang dokter. Assalamualaikum Silakan warahmatullahi Gilang. wabarakatuh. Ya. Izin bertanya dokter, apabila kita meneruskan penelitian sebelumnya gitu dokter ya, itu kan timeline-nya aja yang berbeda ya dokter ya, Ya. rencananya. Masalah variabelnya itu sama yang akan diukur. Nah, Ya. itu masuknya ke mana ya dokter untuk datanya nanti kebagi yang antara yang primer sampai tersier berarti ada semua ya dokter ya? Oke. Terkadang kita mendapatkan ide penelitian ini dari penelitian sebelumnya, ya. Dari sebuah jurnal atau sebuah disertasi atau tesis, itu kan ada saran, ya. Dari ada di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, sarannya itu kadang-kadang merupakan clue, ya, atau petunjuk untuk penelitian berikutnya. Misalkan pada disertasi saya, ya, saya menemukan bahwa tidak ada hubungan antara polimorfisme gen HIP dengan kejadian PPOK pada suku Jawa di Lampung, misalkan seperti itu. Nah, saya sarankan di situ, ya, hendaknya peneliti lain meneliti gen-gen lain, misalkan gen alfa ini, ya, misalkan gen MMPS 9, ya, atau gen-gen yang lain yang mungkin berhubungan dengan penyakit PPOK pada populasi suku Jawa. Nah, itu, ya. Nah, jadi kita melanjutkan penelitian dari penelitian sebelumnya, ya. Nah, adapun datanya, yaitu ya datanya bisa berasal dari data primer, ya, bisa dari data sekunder. Yang penting penelitian itu disebut penelitian yang baru apabila variabel yang diteliti itu berbeda, ya, atau berbeda lokasi, ya. Misalkan penelitian di Amerika, kita lakukan penelitian di Indonesia, ya, atau berbeda waktu juga bisa. Misalkan penelitian ini sudah 5 tahun yang lalu, ya, kemudian kita lakukan lagi sekarang, bisa juga, ya. Jadi yang penting penelitian itu harus ada yang namanya keterbaruan, ya, harus ada keterbaruannya, entah itu variabelnya, ya, entah itu paparannya, entah itu tempatnya. Nah, jadi kadang-kadang kita mendapatkan ide penelitian itu dari membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, mungkin ada variabel yang belum diteliti, ya. Misalkan dalam penelitian PPOK, ya, hubungannya dengan ini apa namanya? Dengan genetiknya
Ada beberapa gen yang belum sempat diteliti oleh peneliti sebelumnya. Itu kita teruskan penelitian itu, ya, sehingga akan menjawab kesimpulan, ya, akan menjawab permasalahan yang mungkin belum terpecahkan pada penelitian sebelumnya. Ya, adapun data yang kita ambil ya bisa data primer atau data sekunder. Begitu, Gilang? Baik, terima kasih dokter penjelasannya, Nah, dok. jadi ya Gilang ya, biar dapat ide penelitian harus banyak baca jurnal atau Baik, dok. baca disertasi atau tesis yang terdahulu. Nah, dari situ mungkin ada gap, masih ada gap, ada masalah yang belum terpecahkan. Nah, itu masalah yang harus kita gali. Apa yang belum terpecahkan di sini? Gitu. Jadi ada clue-cluenya itu. Ya, biasanya peneliti itu dia memberikan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya. Oh, pada penelitian selanjutnya sebaiknya diteliti variabel ini, variabel ini, variabel ini. Itu kan sudah merupakan clue ya bagi penelitian selanjutnya. Jadi kita tinggal teruskan saja itu. Apa variabel yang belum diteliti? Ya, begitu Gilang ya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Yang lain mungkin ada yang tanya? Silakan. Izin dokter, Arianda dokter. Silakan Arianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Izin melanjutkan pertanyaan dari dokter Gilang tadi dok. Ya. Kalau misalnya penelitian itu sudah dilakukan 20 tahun yang lalu, tapi kita ulangi dengan referensi terbaru, Ya, penambahan variabel dok, itu gimana dok? boleh. Ya, misalkan dulu faktor resiko asbestosis pada tahun 80-an itu apa? Ya, misalkan pekerja tambang atau apa gitu ya. Nah, kita mau lihat apakah terjadi pergeseran faktor resiko pada tahun 2022 ini. Faktor resiko asbestosis itu masih sama nggak dengan tahun 80-an? Boleh, karena waktunya sudah berbeda. Ya, mungkin zaman dulu faktor resiko asbestosis atau bisinosis atau apa gitu, apa lah yang mungkin belum ketemu sekarang udah ditemukan faktor resiko yang baru. Ya, jadi yang penting penelitian kita itu tetap menjadi masalah, ya, masalah pada saat ini. Kalau asbestosis misalkan itu nggak jadi masalah lagi pada saat ini, buat apa diteliti, Gilang? Ya, atau Arianda, ya. Jadi kalau misalkan masalah itu sudah selesai, nggak ada lagi masalah itu di masyarakat sekarang, ya, buat apa diteliti? Contohnya apa penyakit yang sudah punah? Sifilis. Masih ada atau enggak sifilis itu? Ya, kalau sifilis sudah tidak ada lagi sekarang, buat apa lagi diteliti? Nah, tetapi kalau masalah itu sejak 20 tahun lalu sudah ada penelitiannya, tetapi sampai sekarang masih merupakan masalah besar dan penting, nah itu yang bisa kita teliti. Ya, begitu Arianda? Baik, terima kasih dokter. Bisa menangkap maksudnya? Bisa dokter. Nah, coba diulang. Kalau penelitian itu terjadi pergeseran makna atau pergeseran hasil, dan dengan menjadi permasalahan yang masih berlangsung, itu masih bisa dilakukan penelitiannya dokter. Ya, ya. Jadi kalau penelitian lampau itu masalahnya masih tetap sama sampai saat ini belum terpecahkan, berarti masih layak kita jadikan penelitian baru. Ya. Jadi kalau misalkan dari tahun 80-an TB paru masalah. Sampai sekarang TB paru masih masalah kan? Masih. Ya, masih masalah besar di Indonesia TB paru. Belum kita eradikasi TB. Berarti TB ini masih layak kita teliti sekarang. Ya, walaupun penelitian itu sudah banyak dilakukan di zaman dahulu. Ya, jadi asal dia masih merupakan masalah kesehatan yang ada sekarang. Masih relevan. Begitu. Arianda. Terima kasih dokter. Ya. Ya. Jadi boleh kita melakukan penelitian apa nanti, misalkan penelitian tentang TB ya, atau penelitian tentang PPOK yang sudah dilakukan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Misalkan penemu mobile itu kan dilakukan Prof siapa namanya yang datang kemarin? Prof Faisal dok. Prof Faisal itu tahun berapa penemu mobil Indonesia itu? Tahun 80-an atau tahun 70, 80. Nah sekarang kan orang Indonesia nggak sama dengan tahun 80-an.
Nah, jadi kapasitas paru-paru orang Indonesia tahun 80-an dengan sekarang sama nggak? Nah, kita mau penelitian lagi, apakah setelah 30 tahun dia referensi nilai normal paru, fungsi paru itu orang Indonesia masih sama atau tidak? Orang dulu kan pendek-pendek ya, zaman dulu ya. Sekarang kan gizi udah bagus, anak-anak tinggi-tinggi sekarang. Apakah masih sama fungsi parunya, nilainya? Tahun 80, pneumo mobile dulu dengan sekarang. Perlu nggak kita lakukan penelitian lagi? Perlu. Karena kita melihat memang terjadi perubahan. Ya, dulu orang Indonesia kecil-kecil mungkin, badannya pendek-pendek, sekarang udah tinggi-tinggi orang Indonesia. Gizinya udah bagus. Ya, dulu mungkin polusi belum banyak tahun 80. Nah, tahun 2022 ini polusi banyak banget. Nah, apakah itu mempengaruhi nilai normal paru pada orang Indonesia? Nah, itu berarti masih layak kita lakukan. Jadi kita lakukan penelitian pneumo mobile 2022. Karena penelitian sebelumnya tahun 80-an. Nilai normal paru Indonesia itu orang Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia masalahnya masih relevan, ya, kemudian sudah terjadi perubahan atau apa dan masih menjadi hal yang diperlukan, itu bisa kita lakukan penelitian ulang, penelitian terdahulu, ya. Ada lagi yang mau tanya, Adik-adik? Izin dokter dengan Reza dokter. Silakan Reza. Izin bertanya dokter, untuk terkait kita untuk membuat judul penelitian ini dok, untuk idealnya itu berapa banyak jurnal yang harus kita cari dok untuk bisa merumuskan suatu judul gitu dok. Itu kan juga terkait dengan tadi daftar pustaka kan untuk ini minimal 10 ya dok. Ini 10 tahun minimal. oh 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Ya. Nah, jadi Reza, kita ambil ini aja ya, secara umum aja ya. Kalau untuk skripsi, tingkat skripsi itu daftar pustakanya minimal 30. Ya. Nah, kalau untuk tesis atau S2 ya 2 kali lipat lah, 60 atau 80. Kalau untuk disertasi ya bisa mencapai 100 daftar pustakanya. Ya, nah, jadi jangan sampai tesis kalian nanti kurang dari 60 daftar pustakanya itu. Ya. Nah, jadi harus banyak, lebih dari 60 harus. Karena sudah tingkat tesis. Kalau skripsi 30 masih bisa kita terima, ya. Nah, tapi kalau tingkat tesis itu minimal 60 daftar pustakanya. Kalau doktoral lebih banyak lagi, ya. Punya saya 130 ininya. Daftar pustakanya. Nah, jadi daftar pustaka itu penting itu ya untuk kita menyusun tulisan kita itu. Nah, daftar pustaka tidak boleh di copy paste tinjauan pustaka. Ya, harus kita baca, kemudian kita parafrasekan. Kita ambil kesimpulan kita sendiri. Ya, jangan kita copy paste. Ya, jadi misalkan suatu penelitian ya kita baca hasilnya apa, nah hasilnya itu kita ceritakan lagi menurut bahasa kita, baru dikasih citasi di belakangnya. Ya, jadi untuk tesis ini paling tidak 60 lah Reza. 60 sampai 80 pustaka yang harus kita baca. Ya. Makin banyak makin bagus. Begitu Reza? Ya, siap. Terima kasih dokter. Nah, sudah berapa jurnal dibaca? Kalau untuk ini masih ini sih dok. Untuk apa judulnya masih mencari dok. Nah, tentukan dulu temanya ya. Kamu temanya apa? Atau sudah dapat pembimbing? Obstruktif dokter dengan dokter obstruktif ya. Nah, berarti cari permasalahan obstruktif di Indonesia ini apa? Ya, di terapikah atau di diagnosis atau di edukasi? Kan ruang lingkupnya banyak kan? Ada di ini patofisiologi. Nah, Reza ini tertariknya di mana? Di diagnosis, di terapi, atau di edukasi, atau di patofisiologinya. Ya. Siap dokter. Nah, carilah kira-kira temanya apa, kemudian cari pustaka yang sesuai, ya. Nah, kemudian baru ditentukan judulnya apa. Ya. Jangan lama-lama, 1 semester ini udah harus dapat. Jadi semester 1 ini kalian
hasilnya itu membuat kerangka penelitian paling tidak. Kalau bisa sudah jadi proposal semester 1 ini. Semester 2 sudah ujian soalnya. Semester 2 sudah harus ujian proposal. Ya, jadi waktu nggak banyak, dimanfaatkan waktunya. Ya, jangan berganti-ganti. Tema judulnya itu jangan diganti-ganti. Itu aja pokoknya. Konsisten. Ya, Reza ya. Siap, dokter. Ada lagi mau Terima tanya, kasih, dokter. silakan. Devita, Izin bertanya, dokter. ya silakan. Tadi dokter terangkan terkait uji normalitas, uji variabilitas, dan uji parametrik. Mana yang belum mengerti? Nah, itu masing-masing maksudnya apa, dokter? Terus apakah sama dengan uji validitas sebuah data, begitu, dokter? Oke. Jadi Pratiwi, ya kita kan harus tadi mengumpulkan data, kemudian kita mengolah data, menyajikan data, dan menguji data tersebut secara statistik ya, sehingga kita dapat kesimpulan. Ya. Nah, dalam penarikan kesimpulan secara statistik, ya itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah uji parametrik. Ya, jadi parametrik itu mempunyai syarat. Syaratnya datanya itu normal, ya. Kemudian dia variansinya sama, tidak berbeda, jauh variansinya. Kemudian diambil secara random. Penelitiannya itu, datanya itu diambil secara random sampling. Nah, ini kalau 3 syarat yang terpenuhi, maka dia bisa menggunakan uji parametrik. Ya. Contoh uji parametrik itu misalkan ini ya, uji parametrik, contohnya uji T independen atau uji T berpasangan, ya, uji korelasi Pearson atau uji ANOVA. Pernah dengar nggak ini? Pratiwi, uji-uji ini? Halo, Pratiwi? Pernah, dokter. Nah, ini uji yang paling dianggap sahih, ya, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya. Nah, apabila syarat uji parametrik ini dia tidak cukup, maka kita gunakan alternatifnya, yaitu uji non parametrik. Ya. Nah, jadi ada syarat-syarat parametrik yang tidak terpenuhi. Jadi kita menggunakan alternatifnya, yaitu uji non parametrik. Misalkan datanya tidak diambil secara random datanya. Ya. Kemudian kita lihat datanya tidak tersebar, tidak normal, ya. Jadi ada pencilan-pencilan data yang jauh, ya. Kemudian variansinya tidak sama. Nah, maka uji parametrik tidak bisa dilakukan, dan kita lakukan uji alternatifnya, yaitu uji non parametrik. Nah, ini syaratnya parametrik tadi. Jadi data distribusinya normal, variansinya sama, diambil secara random, dan data menggunakan skala interval atau rasio. Ya. Nah, kalau dia syaratnya 4 ini tidak mencukupi, maka uji statistiknya dilakukan dengan uji non parametrik. Nah, contoh uji non parametrik itu uji chi-square. Pernah dengar nggak? Pernah, dokter. Nah, uji Fisher, ya, Kolmogorov-Smirnov, atau chi-square McNemar. Masih banyak lagi contohnya. Nah, ini kalau kita tadinya ini idealnya ya, kita menggunakan uji parametrik. Ya, misalkan kita menguji t-test, ya, atau t-independent. Nah, tetapi karena tadi 4 syaratnya tidak terpenuhi, ya, datanya tidak normal, variasinya tidak sama, tidak diambil secara random, kemudian datanya juga ternyata bukan data interval atau rasio, ya, dia pakai uji alternatifnya uji Mann-Whitney. Ya, nah, kalau per t-test, ya, ini alternatifnya Wilcoxon, ya. Kemudian korelasi Pearson, ya, ini uji alternatifnya pakai Spearman rank correlation. ANOVA, dia ada satu kelompok yang dia tidak normal datanya. ANOVA ini kan kita membandingkan rata antara 3 kelompok atau lebih. Nah, salah satu kelompok itu datanya tidak normal, nggak bisa kita pakai ANOVA. Maka kita pakai uji alternatifnya, yaitu Kruskal-Wallis.
Ya, nah, uji alternatif ini kelompok non parametrik. Jadi kesohihan atau tingkat kepercayaannya lebih rendah dibandingkan yang parametrik. Ya, tetapi masih bisa diterima. Ya, jadi yang ideal yang parametrik kita. Jadi kalau kita proposal pakai parametrik ini, ya, ini yang paling ideal. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa pakai uji non parametrik. Ataupun tadi datanya bukan data berupa ini ya, bukan berupa data interval atau rasio, misalkan data nominal atau data ini ya, data ordinal. Nah, itu ya kita terpaksa pakai yang uji non parametrik, pakai chi-square. Ya, nanti akan ada kuliahnya lagi nih mengenai kita cara menarik kesimpulan berdasarkan statistik. Ada kuliahnya nanti yang kedua. Bagaimana Pratiwi? Udah ada sedikit pencerahan? Sudah, dokter. Oke. Devita mau bertanya nggak? Cukup, Dok. Cukup? Cukup, Dok. Oke. Izin dok, Arianda bertanya lagi dok. Silakan Arianda. Tadi kan dokter bilang sumber referensi itu maksimal 10 tahun ke belakang ya dok. Iya. Kalau misalnya dok, saya punya buku dok, Penyakit Paru Kerja dan Lingkungan, ini terbitan FKUI, penulisnya Prof. Faisal sama Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua PDPI Pusat dok. Ini Tahun berapa? tahun 2009 terakhir dicetak dok, tapi masih relevan dipakai. Jangan diambil, cari iya, yang dok. terbaru. Karena untuk buku teks itu ya, biasanya orang menulis buku teks itu menggunakan referensi dalam 10 tahun terakhir. Jadi Prof. Faisal sama Dr. Agus itu pada tahun 2009 dia menggunakan referensi yang dia pakai tahun 2008, 2007 ya sampai tahun 2001 berarti. Ya. Nah, kalau kalian pakai bukunya sekarang, kalian citasi sedangkan itu bukunya tahun 2009, berarti sumbernya itu lebih tua lagi dari bukunya. Ya, jadi kalau untuk buku teks itu yang terbaru, malah buku teks itu harusnya 5 tahun terakhir yang dipakai. Kalau jurnal nggak apa-apa 10 tahun terakhir, tapi kalau buku teks itu harus lebih baru lagi, ya 5 tahun. Jadi buku teks yang bisa kita pakai sekarang tahun 2022, 21 ya, 2020, 19, 18. Itu kalau buku teks, karena buku teks itu hasil dari jurnal ya atau penelitian 10 tahun terakhir biasanya. Kalau kita pakai buku teks yang sudah lama, ya itu penelitiannya udah lama lagi. Kan banyak sekarang penelitian yang terbaru. Ya. Jadi pakai buku teks yang terbaru. Kalau tidak ada yang bahasa Indonesia, cari yang bahasa Inggris. Biasanya banyak. Begitu Arianda. Tambahan pertanyaan lagi dok. Silakan. Dari 60 referensi tadi dok, ada perbandingan dok berapa textbook, berapa jurnal dokter? Ya, textbook itu sedikit saja, ya paling tidak 10% saja, itu sudah terlalu banyak 10%. Ya, jadi kalau dari 60 textbooknya 6 saja paling banyak, sisanya jurnal. Itu akan lebih bagus dia, lebih up to date. Karena buku teks itu ditulis berdasarkan jurnal-jurnal yang 10 tahun terakhir. Nah, sedangkan jurnal dia baru, penelitian terbaru, kemudian dia juga memberi mensitasi terbaru, ya. Nah, jadi untuk disertasi atau tesis yang bagus, ya, itu jumlah pustaka yang berasal dari textbook itu sedikit saja, kurang dari 10% bagusnya. Jadi 90% itu harus dari jurnal yang terbaru. Ya, nah jadi kita benar-benar menulis yang up to date ya, yang kontemporer, yang terbaru. Nah, jadi permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan yang kita tonjolkan itu merupakan update terbaru. Ya, karena dalam waktu beberapa tahun itu akan terjadi kemajuan yang luar biasa di dalam ini ya, di dalam penelitian. Kita lihat saja untuk gold, setiap tahun berubah gold itu. Zina, asma setiap tahun berubah, 2020 dengan 2022 ya, setiap tahun ada update-nya. Nah, itu terus-menerus diupdate ya. Jadi untuk textbook ya atau pedoman itu yang terbaru. Kalau penelitian PPOK gold berarti yang tahun 2022.
Jangan pakai Gold 2017 karena sudah tidak update lagi tuh. Sudah lama. Gina, misalkan kalian mengambil asma, jangan Gina tahun 2016 diambil. Yang terbaru Gina 2022. Ya. Begitu Arianda ya. Terima kasih, Dokter. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin dokter, dengan Silakan. Devita dok. Devita. Izin dok, sebelumnya untuk mensitasi sebuah jurnal atau sumber dok, dari misalnya dari sebuah jurnal, di dalam jurnal itu juga kan sebenarnya ada sumbernya yang terlebih dahulu dok. Jadi kita mau ngambil sumber yang ada di dalam jurnal tersebut dok. Itu kita menuliskan sumber yang awal atau yang dari terakhir kita lihat ya dok? Yang awal, ya. Jadi kita tidak boleh double citasi, ya. Misalkan si Budiman, dia mensitasi punya Slamet, ya. Nah, kalian jangan menulis si Budiman yang kalian tulis sebagai citasinya, tapi harus cari jurnalnya Slamet. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh double citasi seperti itu. Harus kita cari yang aslinya. Ya, jadi jangan kita mencari daftar pustaka dari tulisan orang, karena daftar pustaka itu kan ini kan tulisan itu kan hasil dari ini. Tadi hasil dari parafrase, hasil dari ini pemahaman. Nah, belum tentu pemahaman si pensitasi itu benar. Ya, jadi kita harus merujuk ke sumber awalnya. Ya, karena dia bukan menulis langsung, bukan copy paste, tapi dia menulis berdasarkan hasil pemahamannya sendiri terhadap bacaannya, terhadap jurnal yang asli. Nah, jadi harus tetap dicantumkan, dibaca lagi jurnal yang asli, yang rujukan pertama itu. Nggak boleh kita merujuk double, namanya double itu namanya, merujuk apa yang dirujuk orang. Ya, begitu, Devita. Baik dokter, terima kasih dok. Untuk yang kita ambil misalkan dari si Budiman itu tentang hasil penelitian dia yang terakhir ya dok? Ya, nah itu misalkan Budiman itu meneliti tentang PPOK, kesimpulannya apa dari jurnal dia. Nah, itu yang kita tulis. Ya, tapi kita tulisnya bukan copy paste dari kesimpulannya, tetapi kita parafrasekan sendiri. Ya, kita gunakan bahasa kita sendiri untuk menulisnya. Ya, karena kalau kita tulis berdasarkan kesimpulan yang dari jurnal si Budiman tadi, itu akan terdeteksi di ini nanti di tools untuk ini, untuk plagiarism, namanya Turnitin, ya, contohnya Turnitin. Nah, itu akan terdeteksi, itu sama itu ininya tulisannya dengan jurnal aslinya. Akibatnya kita nanti akan disangka sebagai plagiat, nggak boleh, ya. Jadi harus kita tulis dengan bahasa kita sendiri atau kita parafrasekan, ya, Devita ya. Baik dokter, terima kasih dok. Oke. Nah, mudah-mudahan kuliah yang sedikit ini dapat memberikan kalian masukan ya, agar kalian lebih bersemangat lagi mengerjakan tesisnya. Jadi target kita akhir semester 1 ini sudah jadi ininya, proposalnya. Semester 2 sudah ujian proposal. Semester 3 mengerjakan tesis. Semester 4 ujian akhir tesis. Ya, selesai. Semester 4 udah selesai penelitian. Ya, dan itu kalau tidak dikerjakan sekarang, ya kalian bermalas-malasan mengerjakannya, misalkan ya, makin lama waktu makin habis. Ya, nanti nggak kerasa tahu-tahu udah semester 2. Proposal tesis belum jadi. Jangan seperti itu. Ya, dicicil. Setiap hari ada kemajuan, setiap pekan ada kemajuan. Oh, bulan ini saya mengerjakan bab 1, bulan depan bab 2 selesai. Bulan ketiga bab 3 selesai. Ya, bulan keempat bimbingan. Bulan kelima proposal jadi. Oke? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo semangat dikerjakan. Ya. Saya tutup, saya sudah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.